Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1103 yang akan memperlihatkan misi penyelamatan Bonnie. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Setelah dengan semua kebrutalan ingin menghabisi Vegapunk karena dianggap yang menjadi penyebab ayahnya kehilangan ingatan hingga ia memaksa untuk masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan salinan ingatan Kuma. Lalu setelah menyerapnya, Bonnie langsung menangis sejadi-jadinya atas nasib ayahnya yang begitu tragis demi dirinya. Bonnie juga mulai mengetahui fakta sebenarnya tentang siapa Vegapunk dan juga bajak laut topi jerami yang merupakan anak dari sahabat ayahnya. Nah, karena saat ini Bonnie sudah berumur 10 tahun, maka sudah waktunya Vegapunk memberikan hadiah titipan dari Kuma, yaitu berupa kalung safir yang berbentuk matahari. Lalu cerita kembali pada nasib Bonnie yang saat ini masih dalam genggaman Sartunus, yang mana ada sekitar 6 prajurit angkatan laut sudah menodongkan senjatanya dan tinggal menunggu aba-aba dari Sartunus untuk menembak. Lantas bagaimana dengan Sanji, Franky, Vegapunk, dan lainnya? Karena jika dilihat mereka berada tepat di bawah Bonnie yang sedang diangkat. Ternyata bukan karena Sanji maupun yang lainnya tidak mau menolong, melainkan mereka masih dalam pengaruh haki atau sihir Saturnus yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Di sana juga diperlihatkan kondisi Luffy yang masih tampak kelelahan dengan tubuhnya yang kurus kering. Namun yang agak aneh adalah Kizaru yang baru tersadar setelah mendapat pukulan dari Luffy, yang mana Kizaru menyebutkan nama Sentomaru dan juga Bonnie yang seakan ia mengkhawatirkan nasib mereka. Karena memang selama di Egghead dulu, Kizaru memiliki hubungan emosional terhadap mereka, terlebih kepada Sentomaru. Apakah ini pertanda jika Kizaru akan memulai berkhianat kepada Sartunus? Cerita lalu beralih memperlihatkan orang-orang yang sedang membaca surat kabar terbaru yang cukup membuat mereka heboh, yang mana topik hangat pembahasan tentang pengepungan Pulau Egghead. Sesuai dengan informasi dari surat kabar, jika penyerangan ini lebih besar dari Ohara. Sedangkan di Kamabaka, Dragon mempertanyakan kemana perginya Kuma. Namun, Ivankov berpendapat jika ia menuju ke Mariejoa. Nah, kemudian cerita dilanjutkan dengan Bonnie yang berusaha melawan saat akan dieksekusi. Ia memberi serangan kepada Saturnus dengan sebuah pukulan, tapi hal itu sia-sia saja. Karena tubuh Saturnus terlalu kuat untuk diserang semacam itu. Yang ada Bonnie lah yang kini kembali melemah. Di sisi lain ada hal yang unik yang terjadi, yang mana Luffy terlihat sedang makan dengan begitu lahapnya. Saturnus yang berada di sampingnya dibuat kaget karena bagaimana orang pingsan bisa makan dan terlihat ada banyak tangan yang menyuapinya. Tapi jika nakama paham dengan konsep kekuatan dari Luffy, yang mana ia bisa mewujudkan sesuatu dari imajinasinya, yang dari sini Luffy sedang berimajinasi sedang makan, sehingga seketika banyak makanan dan ada banyak tangan yang menyuapinya. Karena Saturnus panik takut jika Luffy pulih kembali, maka ia memerintahkan para kroconya untuk memborgol Luffy dengan batu laut. Pada chapter ini mulai terungkap tentang cara lain bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekuatan buah iblis. Sejauh ini buah iblis dimiliki oleh penggunanya dengan cara dimakan, dan cukup dengan satu kali gigitan ia akan mendapatkan kekuatan itu. Lalu cara lain adalah dengan menyerap dari penggunanya yang sudah mati, seperti yang dilakukan oleh Teach kepada mantan kaptennya. Dan cara yang ketiga yang baru dieksperimenkan Saturnus dengan cara mengambil ekstraknya lalu disuntikkan kepada penggunanya, yaitu gini. Tapi ternyata hal ini gagal. Namun menurut kami hal ini tidak sepenuhnya gagal, karena kekuatan itu langsung diturunkan kepada anaknya, yaitu Bonnie. Dan terungkap sudah penyebab Gini dan juga Bonnie bisa mendapatkan penyakit langka tersebut. Nah, di saat Saturnus masih sibuk membahas tentang kegagalan eksperimen buah iblisnya, tiba-tiba ada sebuah dentuman keras yang berada di pinggir pulau, dan terlihat jika itu adalah Kuma. Para prajurit angkatan laut sempat mengira jika itu adalah Pacifista,
Tapi setelah mereka lebih teliti lagi melihatnya, ada sebuah perbedaan yang mencolok antara Pacifista dengan Kuma yang asli, yaitu telapak kucing yang ada di tangannya. Karena Pacifista tidak memiliki hal itu. Di momen ini, Kuma langsung diserang habis-habisan oleh pasukan angkatan laut dengan menggunakan berbagai macam senjata. Tetapi hal itu sama sekali tidak bisa menjatuhkan Kuma. Nah, jika nakama perhatikan pada One Piece chapter 1092, Kuma dihajar oleh Akainu yang membuat sebagian wajahnya hancur dan salah satu kakinya putus. Namun di chapter ini terlihat tubuh Kuma masih utuh. Lalu kita juga melihat jika sekarang wajah Kuma sudah memiliki ekspresi sakit dan juga marah. Sedangkan ia adalah Saibok yang tidak memiliki ingatan dan perasaan. Karena setelah diangkat ingatannya Kuma, ia tidak memiliki ekspresi apapun. Namun di chapter 1092 dan di One Piece chapter 1103, ia telah memiliki ekspresi. Dan yang membuat Vegapunk terkejut adalah bagaimana bisa Kuma datang dengan tujuan menyelamatkan Bonnie. Sedangkan ia sudah diprogram dengan ingatannya yang dihapuskan. Jika ingatan Kuma disisakan oleh Vegapunk, tidak mungkin ekspresi Vegapunk bisa sepanik itu. Seakan tak percaya jika Kuma kembali kesadarannya. Dan di akhir chapter, sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu Kuma menyelamatkan Bonnie dan dengan ekspresi sangat marah, Kuma bersiap menghajar wajah Saturnus dengan sekuat tenaga. Dan sebaliknya, wajah Saturnus terlihat begitu ketakutan. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.